Mesir bersiap menggelar KTT internasional di kota resort Sharm el-Sheikh untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina secara permanen. Helikopter terjatuh di dekat kawasan wisata pantai Huntington, California Selatan, Amerika Serikat, menyebabkan 5 orang terluka. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita hari ini Minggu 12 Oktober 2025. Kali ini bersama saya, Oki Satrial. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya ada informasi mengenai kelanjutan gencatan senjata Israel Hamas, Rusia menyerang fasilitas militer Ukraina, dan konflik politik di Madagaskar yang semakin memanas. Puluhan ribu warga Palestina terus bergerak menuju rumah mereka di Gaza Utara setelah diberlakukannya gencatan senjata. Sebagian besar warga berjalan kaki atau menggunakan gerobak yang ditarik hewan. Perjalanan berlangsung berjam-jam di tengah panas dan debu di antara reruntuhan bangunan. Sebagian yang tiba di rumahnya terlihat berbahagia bisa pulang, namun sayangnya rumahnya sudah hancur akibat serangan militer Zionis Israel. Puluhan truk pengangkut bantuan terus bergerak memasuki Gaza, Palestina dari perlintasan Kerem Shalom. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, bantuan kemanusiaan diizinkan melintas bebas antara Gaza Utara dan Selatan melalui 2 jalan utama. Ratusan truk diperkirakan akan berdatangan ke Gaza setiap hari, membawa makanan dan bantuan medis. Distribusi bantuan akan dilakukan melalui PBB, organisasi internasional terakreditasi, serta pihak swasta. Dari tepi barat Palestina, Dinas Penjara Israel menyiagakan beberapa bus di jalan dekat penjara Ofer yang diduduki. Langkah ini adalah persiapan menjelang pembebasan tahanan dan narapidana sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Para sipir dan staf medis bekerja semalaman untuk memfasilitasi pembebasan sandera. Badan-badan PBB mendesak Israel untuk segera membuka semua perlintasan perbatasan ke Gaza dan mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan. Direktur Komunikasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat UNRWA, Juliet Thoma, mengatakan pihaknya saat ini memiliki persediaan makanan untuk seluruh penduduk Gaza selama 3 bulan. Makanan ini sangat penting untuk mengatasi bencana kelaparan, khususnya ancaman gizi buruk anak-anak Palestina. Desakan pembukaan akses kemanusiaan juga disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Juru bicara WHO, Christian Lemaire, menekankan pentingnya melanjutkan evakuasi dari jalur Gaza ke tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. WHO menegaskan perlunya pendanaan fleksibel sehingga upaya pemulihan di jalur Gaza segera dilakukan. Organisasi pendanaan anak-anak PBB UNICEF juga menyerukan evakuasi bayi-bayi sakit dan prematur yang masih berada di rumah sakit di Gaza Utara. UNICEF memperingatkan angka kematian anak di Palestina bisa melonjak karena sistem kekebalan tubuh mereka sangat lemah. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur transportasi dan energi yang memberikan dukungan kepada tentara Ukraina di medan perang. Mereka menghancurkan tempat penyimpanan peralatan tempur di pangkalan militer Ukraina. Serangan ini juga menewaskan pasukan Ukraina dan tentara bayaran asing dalam jumlah besar di berbagai pertempuran. Militer Rusia juga sukses menghancurkan tank-tank Ukraina, kendaraan lapis baja, dan artileri lainnya. Sedangkan sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 95 drone tempur Ukraina selama 24 jam terakhir. Sementara itu, pasukan Ukraina terlibat dalam 108 pertempuran dengan pasukan Rusia sejak tengah malam. Militer Ukraina mengaku pasukan Rusia terus memberikan tekanan besar di Portsmouth. Dinas Keamanan Ukraina menyerang kilang minyak Rusia di Ufa dengan drone. Ufa merupakan salah satu pusat industri penyulingan minyak terbesar di Rusia.
Satuan elit Kapsat hari ini mengumumkan pengambilan Komando Angkatan Bersenjata Madagaskar sehari setelah bergabung dalam aksi protes anti pemerintah. Kolonel Solo Viviniania Rampananarivo mengatakan seluruh komandan militer akan dikeluarkan dari markas Kapsat untuk memulihkan ketertiban umum. Namun Presiden Andry Rajoelina menyebut langkah tersebut sebagai upaya ilegal untuk berebut kekuasaan. Ia menyerukan warga mempertahankan tatanan konstitusional dan kedaulatan nasional. Sebelumnya, bentrokan kembali terjadi antara polisi dan demonstran di ibu kota Antananarivo. Demonstran memblokade jalan dan melempari polisi dengan batu yang dibalas dengan gas air mata. Aksi protes yang terinspirasi oleh Gen Z di Kenya dan Nepal itu berawal dari krisis air dan listrik, berkembang menjadi tuntutan pengunduran diri Presiden Andry Rajoelina. Helikopter jatuh di dekat kawasan wisata Pantai Huntington, California Selatan, Amerika Serikat. Helikopter tersebut jatuh dan menabrak jembatan dekat pantai. Bangkai helikopter tergeletak di atas bangunan dekat deretan pohon palem dan hotel. Pemerintah kota Huntington Beach mengatakan 5 orang terluka akibat insiden ini dan telah dibawa ke rumah sakit. Tim penyelidik federal melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi menyebut 2 korban dari dalam helikopter, sementara 3 lainnya berada di sekitar lokasi kecelakaan. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya. Konferensi tingkat tinggi internasional akan digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, membahas penyelesaian kesepakatan damai mengakhiri perang di Gaza. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita.
KTT internasional untuk mengakhiri perang di Gaza secara permanen disiapkan di kota resort Sharm el Sheikh di Mesir. Sementara itu sejumlah persiapan juga dilakukan di Yerusalem, Palestina yang diduduki Israel menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Mesir melakukan sejumlah persiapan di kota wisata Sharm el Sheikh, Mesir, menjelang pelaksanaan KTT internasional untuk mengakhiri perang 2 tahun di Gaza, Palestina. KTT ini akan dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Israel dan Hamas sebelumnya telah menyetujui tahap pertama dari rencana perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat. Tahap ini mencakup penghentian serangan, pembebasan sandera Israel dalam waktu 72 jam, serta pertukaran tahanan antara kedua pihak. Sementara itu, di kota Yerusalem, Palestina yang diduduki Israel terus dipercantik menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Senin besok. Petugas kota membersihkan jalan dan memangkas tanaman di sekitar gedung parlemen Israel dan kedutaan besar Amerika Serikat. Trump dijadwalkan hanya akan berada di sana beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza. Kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa akan singgah di Yerusalem sebelum menghadiri KTT Perdamaian di Mesir. Puluhan ribu orang mengikuti aksi pro-Palestina di Australia di latar belakangi keraguan kepatuhan Israel menjalankan gencatan senjata. Sehari sebelumnya aksi serupa terjadi di Jerman dan Inggris untuk menuntut kebebasan bagi Palestina. Sekitar 30.000 orang ikut serta dalam aksi pro-Palestina di Sydney, Australia hari ini. Mereka menyampaikan keraguan terhadap Israel atas lamanya gencatan senjata. Mereka membawa bendera Palestina dan mengenakan syal berbaris di jalan kota yang ditutup. Seorang peserta, Abby Jordan, mengatakan Israel tak bisa dipercaya selalu melanggar gencatan senjata, seraya menuntut pemerintah Australia menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Sedikitnya 5.000 demonstran pro-Palestina berkumpul dekat gerbang Brandenburg di Berlin, Jerman. Mereka menuntut kebebasan Palestina serta penghentian segera genosida Israel di Gaza. Seorang demonstran yang merupakan dokter spesialis jantung keturunan Palestina mengaku sangat lega karena pembantaian berhenti. Namun ia menilai gencatan senjata bukan perdamaian sepenuhnya. Ribuan pendukung Palestina juga berunjuk rasa di London, Inggris. Mereka membawa bendera Palestina dan menyambut jeda pertempuran melalui kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Namun meragukan ketahanannya, khususnya pengkhianatan Israel atas kesepakatan gencatan senjata. Mereka menegaskan tujuan akhir tetap mewujudkan Palestina yang merdeka. 16 korban ledakan di pabrik amunisi di Tennessee, Amerika Serikat yang belum ditemukan diduga kuat tewas. Petugas diperkirakan tidak mungkin menemukan korban selamat di lokasi ledakan, mengacu pada kekuatan ledakan yang dirasakan hingga jarak yang sangat jauh. Para penyelidik memperkirakan tidak mungkin menemukan korban selamat di lokasi ledakan dahsyat pabrik bahan peledak militer di Tennessee, Amerika Serikat. 16 orang yang masih hilang diduga telah meninggal dunia. Sheriff wilayah Humphrey, Chris Davis, memastikan 2 orang yang sebelumnya diyakini termasuk di antara 18 orang hilang tidak berada di lokasi saat ledakan terjadi pada Jumat dini hari waktu setempat. Ledakan meratakan bangunan di kantor pusat Accurate Energetic System di Bucks North yang berjarak sekitar 90 km sebelah barat Nashville. CEO perusahaan, Wendell Stinson, mengungkapkan duka cita mendalam terhadap para korban yang kehilangan nyawa dan keluarga mereka. Para penyelidik termasuk agen dari Biro Investigasi Federal FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak masih terus berupaya menentukan penyebab ledakan. Citra satelit memperlihatkan kondisi pabrik amunisi sebelum dan sesudah ledakan. Perusahaan tersebut mengembangkan, memproduksi, dan menyimpan bahan peledak untuk demolisi atau meruntuhkan bangunan militer, kedirgantaraan, dan komersial. Kantor pusat di Bucks North mencakup 8 gedung produksi dan 1 laboratorium mutu.
Warga Meksiko membersihkan lumpur sisa banjir yang menewaskan sedikitnya 37 orang di Meksiko Selatan. Hujan deras akibat badai tropis Raymond dan Priscilla telah menimbulkan banjir, tanah longsor dan memutus aliran listrik di sejumlah kota di Meksiko. Sedikitnya 37 orang dilaporkan tewas setelah hujan deras memicu banjir dan tanah longsor di Meksiko Selatan. Warga bergotong royong membersihkan lumpur sisa banjir pada Sabtu waktu setempat. Sementara otoritas federal dikerahkan untuk memulai pekerjaan pembersihan dan membantu warga yang terdampak. Media Meksiko melaporkan hujan deras akibat badai tropis Raymond dan Priscilla memicu tanah longsor, memutus aliran listrik di sejumlah kota, dan menyebabkan sungai meluap. Otoritas Perlindungan Sipil menyatakan 5 orang tewas di negara bagian pesisir Veracruz, 1 orang di negara bagian Querétaro, 9 orang di Puebla, dan 22 orang di Hidalgo. Di Veracruz Selatan, sekitar 16.000 penduduk terkena dampak, dan 220 orang diselamatkan dan dipindahkan ke salah satu dari 19 tempat penampungan sementara. Angkatan Laut mengaktifkan protokol untuk menurunkan muka air, sementara lebih dari 20% sistem kelistrikan dilaporkan telah pulih. Di San Luis Potosi, sekitar 1.000 warga dievakuasi sebagai tindakan pencegahan karena 4 aliran sungai meluap. Badan Meteorologi Meksiko, Conagua, menyatakan badai Raymond bergerak ke arah utara dengan hujan lebat diperkirakan terjadi di banyak negara bagian. Sedangkan badai tropis Priscilla diperkirakan akan melemah menjadi sistem pasca tropis, tetapi masih banyak negara bagian yang mengalami curah hujan yang tinggi pada akhir pekan. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Mimpi Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia pupus setelah kembali kalah dari Irak 0. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Mimpi Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia 2026 pupus setelah kembali kalah 0-1 atas Irak di putaran keempat Grup B kualifikasi zona Asia. Sementara di Grup A, Persatuan Emirat Arab merajut asa ke Piala Dunia usai menang atas Oman 2-1. Oman dan Uni Emirat Arab berjibaku mencari kemenangan Stadion Jassim bin Hamad di Doha, Qatar. Oman tetap tampil cukup solid seperti ketika menghadapi tuan rumah Qatar. Bahkan mereka unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Kwame Kouadio di menit 12. Sayang keunggulan 1-0 Oman tidak bisa dipertahankan di babak kedua. Mereka kebobolan menit 76 melalui Marcus Vinicius Barbosa Meloni.
Saat skor imbang 1-1, Uni Emirat Arab sukses memanfaatkan momentum. Mereka berbalik unggul 2-1 atas Oman setelah Kayo mencetak gol menit 83. Dengan kemenangan ini, Uni Emirat Arab merajut asa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan syarat menang atas tuan rumah Qatar. Sementara bagi Oman, mereka butuh keajaiban untuk lolos, setidaknya melaju ke putaran kelima. Norwegia memendamkan Israel 5-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pertandingan ini diwarnai dengan pengibaran bendera Palestina raksasa di tribun stadion. Pertandingan ini diwarnai pengibaran bendera Palestina di tribun saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan. Militer Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza sekaligus meruntuhkan mental para pemain Israel. Pemain grup 1 dengan sementara itu kerusuhan terjadi di luar stadion menjelang laga Norwegia versus Israel. Ratusan pendukung pro-Palestina berkumpul mengecam genosida Israel di luar parlemen Norwegia. Beberapa di antaranya mengenakan jersey tim nasional Palestina. Polisi harus melakukan tindakan represif untuk membubarkan demonstran. Selain menggunakan gas air mata, sejumlah demonstran juga ditangkap karena mencoba menerobos barikade. Sementara itu, saingan Norwegia, Italia meraih kemenangan penting atas Estonia 3-1 dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membuat Italia menempati posisi kedua di grup 1 dengan 12 poin di bawah Norwegia. Italia bertandang ke Tallinn, Estonia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2000 dengan menjamu Israel di Stadion Friuli, Udinese. Jika itu akan memangkas selisih poin dari Norwegia menjadi 3. Sebelum kami akhiri, berikut perakhiran cuaca kota besar mancanegara berlaku mulai esok hari. Demikian Dunia Dalam Berita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam. Sampai jumpa. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia yang mendukung Asta Cita. TVRI, media pemersatu bangsa. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Udah ketemu
jarang-jarang, pas ditanya banyak alasan. Sekarang malah hilang-hilang, kayak gak kenal. Mana yang katanya temenan, pas ketemu kayak preman. Pas ditagih galakkan dia, mana otaknya. Gak perlu lagi banyak basa-basi. Siapin aja di mana Aku suka wanita tapi masih SMA. Waduh, berbeda usia, jauh sama kita, malu sama bapaknya. Waduh, beda 32 tahun. Diajak ke rumahnya, di situ masalahnya. Ternyata bapaknya jauh lebih muda. Bingung aku manggilnya adek atau bapak, bingung. Padahal aku sudah cinta padanya setengah mati. Mengapa selalu saja ada masalah di dalam cinta hidupku? Setengah mati, kini aku sadar kita lagi muda, dan tak pantas jadi kekasihnya. Heaven only has a way. Kok dia kasih itu ya?